Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik dengan sadar diri dapat mempercepat penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah dengan sadar diri dapat mempercepat penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang kita alami tentunya tidak serta-merta, tapi pasti ada latar belakangnya, ada sebabnya, ada benang merahnya. Coba kita ingat-ingat ya. Nah, maka dari itu, dari sebab atau dari latar belakang itulah ya kita bisa sadar diri ya, sadar diri untuk kita perbaiki tentang kekurangan-kekurangan kita, tentang kesalahan-kesalahan kita, tentang hal-hal yang kurang baik lah ya, kurang baik bagi kita. Nah, itu kita siap untuk memperbaiki. Nah, disinilah yang saya maksud, kita harus sadar diri. Sadar diri, mawas diri, introspeksi diri, evaluasi diri ya, untuk memperbaiki diri kita supaya menjadi lebih baik. Karena hakikatnya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu bukan penyakit ya, tapi adalah proses pembelajaran, pendewasaan diri kita supaya menjadi lebih baik dan pada akhirnya menjadi lebih bahagia. Baiklah teman-teman, dari topik ini, jadi dengan sadar diri ya, maka ada hal-hal yang harus kita sadari ya, yang harus kita sadari dan kita perbaiki. Jadi sadar dulu tentang kekurangan-kekurangan kita. Nah, kemudian solusinya kita berusaha memperbaiki. Memang asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini adalah suatu gangguan yang bersifat fisik dan psikis yang sebabnya itu memang multifaktor. Jadi sangat kompleks sekali faktornya ya. Nah, maka dari itu di dalam kita menyelesaikan ya, kita mencari solusi, itu pun harus kompleks juga ya. Karena apa? Karena dengan kekurangan-kekurangan kita yang terakumulasi yang akhirnya menyebabkan asam lambung. Nah, ini harus kita telaah betul ya, sehingga nanti kalau sudah ketemu itu kita perbaiki ya, kita akan sembuh seperti itu. Nah, hal-hal yang harus kita sadari dan kita perbaiki ini ada beberapa hal secara garis besarnya ya. Yang pertama, kita lihat dari segi pola makan kita. Pola makan kita di masa lalu ya, sadar atau tidak sadar, itu seperti pengalaman saya memang banyak
kekurangan atau amburadul lah. Contohnya ya, eh, ini yang masih saya ingat betul ya. Jadi kenapa saya terkena dulu awalnya mah ya, mah kemudian lama-lama itu istilahnya asam lambung itu sebenarnya sama, itu embrionya dari situ ya. Nah itu juga karena pola makan saya yang tidak betul. Yaitu yang pertama, saya makan tidak tepat waktu. Jadi sering terlambat makan. Nah itu terlambat makan karena memang saya waktu itu bekerjanya jauh ya. Untuk perjalanan saja 1,5 jam barunya nyampe lokasi ya. Pulangnya juga 1,5 jam baru nyampe lokasi, dengan catatan lancar perjalanan. Kalau tidak lancar ya bisa nyampe 2 jam, 3 jam perjalanan. Nah itu. Nah, karena harus berangkat juga pagi, nah maka pagi sering tidak sarapan pagi, tetapi hanya minum kopi saja. Minum kopi, kemudian eh, biasanya saya merokok ya. Nah itu setelah itu berangkat gitu. Nah kemudian nanti sampai tempat kerja, nah mungkin kadang makan, kadang tidak, waktunya juga tidak teratur. Nah itu akhirnya efeknya yang paling saya rasakan itu dari kopi ya, eh, dari kopi, apa, pertama perut kosong ya, pagi itu tidak makan nasi tapi hanya minum kopi saja terus berangkat sih, itu seperti itu. Nah itu bertahun-tahun teman-teman ya, bertahun-tahun itu sampai ya kurang lebih 10 tahun saya bekerja di tempat itu. Nah itu akhirnya menjadi terkena mah dan akhirnya perkembangannya asam lambung itu seperti itu. Nah itu artinya kan dari kesalahan pola makan saya ya. Nah kesalahan pola makan saya, maka eh, cara memperbaikinya ya mudah. Saya hanya tinggalkan eh, jadwal makan ya yang tadinya tidak teratur, saya kembali menjadi teratur, saya perbaiki. Contoh kopi yang efeknya negatif di lambung ya mungkin ini karena terlalu over ya, kalau sedikit juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah itu akhirnya saya kurangi, bahkan di akhir-akhir ini pada saat ini terkena ini ya, kopi itu saya berhenti total ya, berhenti total. Sampai dengan sekarang juga saya belum ngopi lagi ya, tapi sudah incip-incip sudah ya itu. Tapi yang serius ngopi istilahnya rutin saya belum ya. Kalau sekali-kali sih nggak apa-apa itu. Yang penting sudah makan, intinya itu. Nah, itu contoh dari pola makan yang tidak teratur ya. Nah, itu yang harus saya perbaiki. Nah, mungkin teman-teman juga sama ya, mungkin sama, cuma mungkin beda kasusnya ya. Mungkin ada yang disebabkan karena terlalu sering suka pedas ya, ada yang terlalu senang makan asam-asam misalkan, atau mungkin yang senang makan yang berminyak-minyak, goreng-gorengan misalkan itu terlalu banyak misalkan. Pokoknya hal-hal yang sifatnya berlebihan, yaitu yang biasanya efeknya di lambung menjadi kurang baik. Nah itulah yang harus kita perbaiki. Ini contoh yang pertama ya. Jadi biasanya asam lambung gejala inisiatif psikosomatis memang bermula dari pola makan. Iya, kalau yang terjadi pada diri saya itu jadi dari pola makan dulu seperti itu. Nah setelah asam lambung sering naik, akhirnya terjadi GERD ya ke atas itu. Nah GERD menimbulkan beberapa sensasi ya yang banyak sekali dan rasanya sangat nikmat sekali. Nah akhirnya menjadi kecemasan berlebih atau anxiety. Nah ketika sudah seperti itu, pikiran sudah mulai kemana-mana ya. Mana-mana yang intinya menganalisa diri kita menjadi negatif ya. Nah akhirnya terkena psikosomatiknya. Apa yang dipikirkan ya, hal-hal yang bersifat negatif itu akan direspon oleh tubuh. Respon yang pertama adalah
lambung, maka lambung sering disebut sebagai otak yang kedua. Nah, dengan seperti itu asam lambung menjadi semakin naik. Nah, kalau sudah seperti itu, ini sudah terjadi lingkaran negatif ya, maka kadang sering terjadi lambung sudah enakan, makan sudah enak, tetapi masih saja sering naik. Nah, ini karena psikosomatiknya dan anxiety-nya yang masih berlanjut dengan trauma-trauma dari sensasi yang pernah dirasakan itu. Oke, tapi itu yang terpenting adalah bagaimana kita sadar diri, kemudian kita perbaiki, pada akhirnya nanti akan sembuh teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ya, itu tadi contoh kekurangan saya di dalam pola makannya ya. Nah, kemudian dalam pola hidupnya saya juga kurang baik juga, karena waktu itu sebelum terkena asam ini ya, saya ini untuk tidur itu sering kurang ya. Jadi tidur itu seringnya paling hanya 5 jam, 4 jam seperti itu. Karena kadang malam ya, kadang juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dari kantor gitu. Nah, akhirnya tidur sampai jam 12, jam 1 seperti itu. Selain itu juga kadang dulu saya suka menonton televisi ya, menonton televisi pada acara-acara tertentu. Nah, itu akhirnya sambil nonton televisi, kemudian sambil ngopi juga ya. Nah, itu waktunya sampai itu, kadang jam 12, jam 1 baru tidur jam 2. Nah, itu. Nah, akhirnya efeknya menjadi terkena asam lambung karena pola hidup yang kurang baik. Nah, kalau sekarang kemudian saya perbaiki jadi contohnya istirahat ya, malam tidur saya jam 10 ini harus sudah mulai tidur gitu. Jam 10. Biasanya kalau siang, kalau bisa, kalau maksudnya ada waktu, yaitu 1 jam biasanya. Tapi bukan keharusan ya kalau siang. Tapi kalau malam ini saya konsisten tiap jam 10 pasti sudah berangkat tidur. Nah, alhamdulillah akhirnya menjadi membaik ya, dan akhirnya sembuh dari asam lambung. Nah, ini contoh saya sadar dengan pola hidupnya ya, pola hidupnya itu. Nah, kemudian hal yang berikutnya, yang ketiga ya, tadi yang pertama kita sadar dengan pola makannya, yang kedua sadar dengan pola hidupnya, yang ketiga sadar dengan psikis kita, jiwa kita, pikiran kita ya, perasaan kita. Nah, ini juga harus kita sadari kurangnya apa ya. Contohnya ya, setelah terkena asam lambung memang sering berpikirnya negatif. Nah, itu kita rubah menjadi berpikir yang positif. Berpikir positif itu seperti apa? Berpikir yang baik-baik, berpikir yang menyenangkan. Tinggalkan hal-hal yang contohnya berita-berita menakutkan ya, yang tidak baik, itu seperti itu ya. Itu berpikir yang positif. Kemudian tentang sikap ya, ini karena hubungannya dengan kejiwaan, perasaan, emosi, dan sikap ya, ini juga harus kita sadari ya. Contohnya sikap, misalkan kita kadang punya sikap idealisme yang tinggi ya, misalkan kita punya program atau apa, harusnya berhasil dengan perfect ya hasilnya. Nah, sementara kadang realitanya tidak bisa terpenuhi, nah akhirnya kecewa dan lain sebagainya. Nah, contohnya hal-hal seperti itu. Kemudian juga termasuk emosional kita ya, mungkin emosional kita sering tidak terkontrol ya, terkontrol. Nah, akhirnya juga bisa menimbulkan asam lambung naik. Bahkan saya punya cerita dari teman saya ya, itu selama sebelum terkena asam itu dia semacam punya apa ya, hubungan yang tidak baik ya, hubungan tidak baik katakanlah dengan orang lain atau dengan tetangga, contohnya seperti itu. Nah, itu selama 3 bulan kurang lebih dia selalu bertengkar ya, selalu bertengkar. Nah, setelah itu dia
endingnya jadi terkena asam lambung. Itu seperti itu. Ini contoh pengendalian secara emosi. Nah itu untuk kita ya, silahkanlah kita sadari diri kita masing-masing ya. Jadi kita masing-masing kita kendalikan diri itu. Termasuk dari segi perasaan ya. Dari segi perasaan kadang kita sepertinya punya dendam ya, dendam terhadap orang lain ya. Nah itu juga kalau bisa maafkan saja ya. Termasuk kita punya luka batin misalkan, nah itu juga ikhlaskan saja. Nah dengan seperti itu nanti kita akan menjadi plong ya, plong dan menjadi lebih baik, dan akhirnya asam lambung menjadi netral, normal maksudnya ya, tidak selalu naik gitu. Oke ya teman-teman, ini yang sadar terhadap hal yang ketiga, terhadap jiwa kita ya, atau terhadap pikiran kita, emosional kita ya, perasaan kita ini. Jadi hubungannya psikis lah, sadar terhadap psikis kita. Itu silahkan kita sadari sendiri-sendiri. Nah kemudian yang keempat juga kita sadar terhadap spiritual kita ya. Spiritual kita ini artinya hubungan kita dengan yang maha kuasa ya, dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana ibadah kita ya, mungkin kalau saya dulu memang belum begitu rajin, nah saya tingkatkan menjadi lebih rajin. Termasuk sedekahnya bagaimana kita perbaiki, kita tingkatkan. Termasuk amal kita seperti apa, nah itu kita koreksi diri sendiri ya, mudah-mudahan menjadi meningkat, menjadi lebih baik. Nah dengan seperti itu maka asam lambung, gerd initiated psikosomatis ini akan menjadi cepat sembuh karena jiwa kita tenang ya, jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, nah akhirnya tidak ada gejolak ya, tidak ada gejolak di pikiran, nah akhirnya tidak memacu asam lambung naik, akhirnya menjadi normal, stabil, dan akhirnya menjadi sembuh teman-teman. Oke ya, jadi itu ada beberapa hal tadi yang harus kita sadari dan kita perbaiki. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya istilahnya mawas diri masing-masing ya, demi kesembuhan kita gitu. Nah yang terakhir sesuai dengan mantra kita ya, sumeleh nrimo ing pandum, selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Nah itu kalau kita bisa mengamalkan itu, insya Allah asam lambung, gerd initiated psikosomatis itu akan segera berlalu atau akan segera sembuh. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.